Cuma di video kali ini kita ada pengerjaan disuruh masang head unit Android di mobil Grand Max ini ya, sama pasang power subwoofer. Ini spekernya kita taruh di dalam ya. Ini 12 inci merek Embassy. Nah, itu spekernya. Nah, kita taruh box di dalam. Jadi ini kenceng ya, kokoh. Terus di sini kita bracketnya pakai kayu nih. Ini yang rada unik ini. Ini bracketnya pakai kayu. Kalau yang di bawah juga sama, ini ditopang pakai kayu. Dari sini ke bagian plat sana. Ini kuat, sama sekali nggak goyang dan kenceng. Jadi kalau kena gujlakan di jalan nggak goyang gitu ya. Kemudian ini disiapkan juga kipas pendingin yang turbo super kenceng untuk mendinginkan si powernya ini, karena nanti powernya mau kita taruh di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, baru nanti head unitnya kita taruh di sini. Ini sudah kita bikinkan bracket ya. Nah, seperti ini. Sama bagian frame-nya kita bobok. Nah, ini frame-nya kita bobok lebar ya. Terus tombol hajatnya kita turunin, kita bobok juga, kita modif. Nah, seperti itu, kita lem-lem. Tapi ini kuat, karena kalau nggak dipindah ini hajatnya nggak bisa ya. Kena kegeser gitu. Jadi kita pindahin aja ke bawah, kita turunin, kita bobok. Kemudian saya mau review dulu sedikit untuk pengkabelannya ya. Pengkabelannya ini kabel gede ya, AWG 8. Ini untuk ground yang nanti ke power subwoofer. Kemudian ini yang merah AWG 8 yang dari aki ke subwoofer. Kemudian ini untuk kabel yang ke head unit, karena si ownernya nggak mau ngerusak kabel orinya. Sebenarnya ini ada ya colokan dari tip lama, cuma sayang kalau dipotong. Kita suntik aja seperti ini kenceng kok, sudah dites kenceng, sama sekali nggak gerak, sudah dites di bawah jalan. Ini sebenarnya tadinya udah dipasang 1 minggu, cuman ini direhab, dirapiin kabelnya, karena tadinya 1 minggu itu kita ngetes seberapa efektifnya atau ada masalah enggak. Nah, baru kita rehab lagi untuk dirapihkan kembali pengkabelannya, termasuk extra pennya. Kita ngambil jalur dari lighter, terus dibikinin saklar. Ini soketnya. Nah, ditaruh di sinilah saklarnya, karena kalau ngambil dari jalur remote takutnya storing ya. Nah, karena head unit Android ini karakternya ya, dia nggak bisa mati. Jadi dia selalu nyala ketika kontak ACC. Walaupun udah dimatiin, kunci kontaknya dimatiin, kemudian dinyalain lagi kunci kontaknya, dia akan kembali langsung hidup. Jadi memang rata-rata karakternya begitu, bukan masalah salah pasang atau salah settingan. Memang rata-rata desainnya begitu, jadi selalu on, selalu nyala gitu ketika kunci kontak nyala. Walaupun setelah itu kita bisa matiin, tapi kalau mobilnya dimatiin, hidupin lagi mobilnya, ini langsung nyala lagi. Makanya kita bikinin saklar. Jadi yang dipakein saklar ini kabel ACC-nya. Nih, kabel ACC. Di sini ada B+ ya. B+ itu kabel kuning ke 12 volt standby. Di sini kabelnya warna biru garis kuning. Warna biru garis kuning. Kemudian ACC ini warna merah polos apa ya? ACC. Kemudian ini ground warna hitam, di sini juga warna hitam. Kemudian ini untuk speaker kanan kiri, speaker pintu ya. Speaker pintu kita langsung ngambil dari head unit, jadi nggak pakai power tambahan ya. Kemudian ini nanti dicolokin ke head unitnya. Kemudian ini
udah tak rapiin ya. Ini nanti untuk ke saklar, ini saklar kipas, ini saklar ACC ini ya. Nah ini ACC dipakein saklar sekaligus Ilumni. Nah jalur Ilumni ini kabel oren, karena di sini di soket bawaannya tidak ada jalur Ilumni atau jalur lampu senja ya, supaya si tombolnya ini nyala kalau malam, kalau lampu senjanya dinyalain kita ikutkan ACC, jadi siang malam dia nyala tombolnya, karena si ownernya nggak mau narik kabel dari sana, dari saklar sana, narik kabel lampu senja untuk disambungkan ke Ilumni. Jadi kita langsung ikutkan saja ke ACC. Kemudian ini speaker ya, FL min, FL plus gitu-gitu ya, speaker depan kanan kiri. Teman-teman udah pada tahu lah ya. Kemudian ini ada K1, K2 ini biasanya untuk remote di setir ya, tombol di setir ini nggak dipakai. Kabel coklat sama kabel oranye garis hitam ini nggak dipakai. Nah kemudian ini RR ini untuk speaker belakang kanan kiri kita gunakan atau kita pakai untuk jalur tweeter. Ini tweeter kanan kiri ya, tweeter kanan kiri. Kemudian ini back ya, ini back itu mana sih? Nah ini back kabel pink, ini buat lampu mundur ya. Ini sudah tak bikinin soket, nanti tinggal disambung ke sini. Mana? Ini kabelnya sama ini nih. Nah ini nih paket, ini udah satu paket sih, head unitnya sudah dapat kamera sama kabelnya. Kemudian ini yang kabel biru antena ya, antena kontrol ya, antena kontrol kita sambung, ini kita sambung ke antena yang lama. Ini udah tak bikinin soket, ini antenanya nanti tinggal colok ke head unit di sini ya. Nah di sini antenanya ini sudah dilengkapin sikring, ini juga ada GPS-nya. GPS-nya tak taruh di sini aja. Nah karena ini kabelnya panjang tak lipat-lipat aja lah, nggak apa-apa. Nah kemudian ini ada soket lagi, ini AUX ya, AUX in ini nggak dipakai, yang punyanya katanya nggak usah, toh udah ini udah Android ya. AUX. Kemudian ini ampli kontrol ya atau remote, ini nanti disambung ke jalur remote di power subwoofer, cuman kita pakein saklar. Nah saklarnya di sini sekaligus ini volume ya, jadi ini potensio yang sejenis apa ya, potensio yang ada switchnya kayak radio jadul. Jadi kita ada switchnya, putar baru gedein volume. Jadi nanti volume subwoofernya dikontrol dari sini gitu, dikontrol dari sini. Ini kabelnya nanti disambung ke sini. Nah ini sudah sedikit dirombak ya, terus ini bagian atasnya ditutup supaya aman ya, karena nggak ada boxnya ya. Ini seperti ini bentukannya city ya atau simetris, jadi ini inverternya. Nah ini bagian city, ini inputnya, ini MOSFET finalnya ya, Toshiba C5198 MOSFET-nya. Kemudian di sini juga ada rangkaian crossovernya di sini. Ini ada rangkaian crossovernya. Cuman kalau untuk volume nanti kita kontrol dari sini. Jadi kita motong jalur, ini nambah kabel, motong jalur, dipakein ke situ untuk volumenya supaya bisa dikontrol. Dan karena ini enggak ada protect anti jeduk, makanya dikontrol dari sini. Jadi kalau mau matiin power kita kecilin dulu volumenya supaya si speakernya enggak jeduk terlalu kenceng, enggak timbul suara jeduk gitu. Oke lanjut, ini untuk jalur mic ya, jalur mic
Ini dipakein di sini ya, di bawahnya. Kemudian ini USB ada 2, mungkin bisa buat ngecas atau buat flash disk ya. Ini kabelnya panjang. Mana sih ini? Nah, seperti ini ya. Ini di sini USB, tak taruh di atas, kemudian diikat, dirapiin. Nah, nanti ini tinggal colok ke USB. Terus ini juga belakangnya seperti ini ya, belakang frame. Ini tweeter, kabelnya ngurut. Ini yang dari mic, ini dari potensio pengatur subwoofer. Kemudian ini soket untuk tweeter. Kemudian ini soket yang dari saklar ya, head unit sama fan. Kemudian ini untuk mic. Nah, ini untuk input RCA. Ini untuk rem. Ini untuk ke power subwoofer. Input RCA itu tak sediain 3 karena di sini juga ada RL sama subwoofer. Nah, ini warna hijau sama merah. Nah, ini L out, R out sama subwoofer kita pakai aja semuanya. Tapi ini tentunya sudah dimodif ya, modif sedikit lah ya rangkaiannya, karena potensionya juga udah ditaruh di sana. Mudah-mudahan nggak storing ya, karena kabelnya gabung seperti ini. Mudah-mudahan nggak storing. Ini AUX nggak dipakai ya, ini biarin aja. Ini apa tadi? Oh, rem, ampli kontrol itu rem ya. Ini video in 1, video out ini juga nggak dipakai. Jadi yang nggak dipakai ini sama AUX ya. Nah, ini yang nggak dipakai, AUX sama video in, karena ini kan nggak ada monitor di belakang ya. Ini mobil bak sih itu. Ini yang 4 ini nggak dipakai. Yang di sini yang nggak dipakai 2 key, itu biasanya untuk tombol di setir ya. Di sini yang nggak dipakai 2. Itu aja sih. Dan ini enak, nggak ada jalur brake-nya ya, jadi nggak perlu repot-repot masang kabel ke handbrake. Biasanya sih pada di jumper sih, kalau ada jalurnya di jumper ke ground. Itu aja sih, simple sih sebenarnya. Petunjuknya sudah komplit juga. Biasanya setiap head unit Android seperti ini pengkabelannya sama aja sih. Dari berbagai merek yang ada di pasaran, biasanya kabel-kabelnya ya mirip-mirip lah, beda-beda sedikit. Biasanya misalnya ini namanya ampli kontrol ya, ada juga yang namanya remote, ada juga mungkin namanya lain, tapi ya cuma beda nama. Ininya mah sama, warna kabelnya juga biasanya sama gitu. Ini kabel micnya karena pendek tadi tak potong, terus tak bikinin soket supaya bisa nyolok ke sini. Ini sudah didesain serapih mungkin ya, cuma ya yang bisa kita kerjakan semaksimal mungkin seperti ini. Ini sudah maksimal yang kita mampu ya, semaksimal yang kita mampu, serapih mungkin supaya kabelnya tidak terlalu semrawut. Ini tak ikat-ikat gitu ya. Oke, untuk pemasangannya gampang sih, saya videoin step by stepnya aja ya. Untuk penyambungannya, ini untuk speaker, ini soketnya saya pakai 2 ohm ya, pakai 2 ohm. Ini untuk soket kipasnya gitu ya. Oke, kita lanjut masang head unit dulu. Nah, ini ya, sementara subwoofernya sudah dipasang, ini dibaut di sini untuk pegangan. Nah, ini kencang sih, nggak goyang. Ini kabel aki udah dipasang plus min. Kalau untuk remote ini kosong ya, karena sudah motong jalur di PCB-nya. Kita naruhnya di sini. Nah, nih min RCA plus RCA sama remote, kelihatan nggak sih? Nah, itu karena nanti disambung ke potensio yang ada di situ tuh. Lanjut kita masang head unit ya. Untuk kamera nanti nyusul paling belakang. Kamera gampang sih, tinggal nyambung 2 kabel, 2 soket. Nah, untuk pengkabelannya seperti ini ya.
Nah, udah terpasang semua, dan ini nggak mentok ya, udah dites tadi nggak mentok, tinggal ini dipasang baut. Ini framenya juga akal-akalan ya, karena namanya custom ya, kita mesti ngakal-ngakalin sendiri. Nah, ini head unitnya udah dipasang ya, sekarang tinggal masang kabelnya. Nah, sini om. Aduh, agak susah ya. Ini switch lampu hajat. Nah, ini juga boboknya dikasih karet ya, biar nggak terlalu jelek. Kemudian ini soket RCA, subwoofer mana aja sini, bebas boleh bolak-balik. L out, R out, satu lagi mana nih, R out. Nah, kemudian ini kamera, biarin dulu kamera. Kemudian ini ada soket buat tweeter. Nah, ini kepanjangan nih, kabel speakernya kepanjangan, kependekan. Buat Twitter ya. R kanan, berarti ini yang kanan, yang mana ini? Ini kanan, R. Jadi biar nggak bolak-balik ya, kanan kirinya jelas, jadi nanti suaranya nggak berantakan. Ini soket Twitter kanan kiri. Kemudian ini ampli kontrol atau remote ya, remote ke sini. Nah, kemudian ini back, back ini buat nanti mundur, kamera mundur. Nah, ini yang pad ini nggak dipakai ya, au itu nggak dipakai. Kemudian ini saklar, soket saklar. Ini kabel mic udah dipasang, Twitter udah, input RCA udah. Ini kabel saklarnya kurang panjang, kita tambahin soket seperti ini aja ya, daripada ngerombak-ngerombak ntar makin ribet. Pakein saklar aja, tambahin kabel soket aja, jadi rapi gitu ya. Kabelnya banyak sih sebenarnya, kalau udah paham mah simple sih. Cuma kalau belum, memang kayaknya waduh ini kabelnya banyak banget gitu. Ini head unitnya yang berapa inci om? 10. Nah seperti ini ya. Nah ini juga udah dipasangin anti gores. Oh ini jarang ini ya yang dipindah ke bawah ya, Jarang sekali. nah Cuma produk Om Teguh yang bisa memindahkan hajat ke tengah. coba deh di tes dulu. Kipasnya langsung nyala. Nah ini mati ya, coba nyetel apa om, ini wifi nya nyambung nggak? Nyambung, udah tuh, udah nyambung. Tes wallpaper. Tapi kok kayak nggak
Kayak nggak nyala ininya. Nggak jeduk nggak apa ya? Mungkin ada kabel yang belum kepasang. Oh iya, belum dipasang om. Tuh kan. Ini kabel powernya belum dipasang. Pantesan nggak ada jeduk. Kabel ini RCA nya apa potensionya. Nah, coba kita nyetelnya yang jangan kena copyright apa ya, solawat ya, DJ solawat. Sinyalnya nggak nyaut kan? Pi deketin pi sini pi, ituannya. Tapi nggak terlalu ya. Iya. Suaranya. Tepat ya. Ini wifi-nya deketin wifi-nya. Emang mesti yang paling itu pakai itu modul anti jeduk. Soalnya powernya emang nggak ada proteknya sih. Dapat sinyalnya tuh. Bahasa ada kerasa. Belum, ini belum nyala. Ini subwoofernya nyalain. Oh iya tuh. Nah, enaknya nih volumenya bisa dikontrol dari sini. Ini enak banget. Mau kecil mau gede. Kan lagu kan ada yang bassnya kecil, ada yang banyak gitu kan, jadi kita bisa atur manual. Ini kebanyakan. Tahu kena copyright nggak ya? Kurangi konsumsi garam dengan bijak garam. Solusi cermat mengurangi garam tiap masakan dengan mempertahankan rasa lezat. Kandungan garam Masako dipertimbangkan sesuai dengan rekomendasi acuan label gizi. Masako untuk keluarga Indonesia. Baru dari Maybelline New York Tattoo Brow Gel, tahan hingga 3 hari. Waterproof, anti geser, tahan keringat. Tinggal swipe, real brow lebih wow hingga 3 hari. Tattoo Brow Gel dari Maybelline New York. Nah kan, keren. Rapi jadinya ya. Ladies and gentlemen, please welcome Sweet Spot. Abang Bikin Remix. Ini mic-nya buat apaan sih ya? Pakai mic ini bisa nggak? Coba. Cek cek cek. Bunyi nggak sih? Halo halo. Enggak kayaknya deh. Cek cek. Apa pakai aplikasi ya? Mungkin.
ya. Ini pemasangannya udah selesai, tinggal masang kamera mundur, gampang, nanti tinggal nyolokin 2 kabel lewat bawah sini juga bisa. Ini tweeter kanan kiri. Nah ini yang unik nih, tombol hajat di sini. Ini volume subwoofernya dikontrol dari sini, terus lampu indikator, terus apa namanya, mic, nggak tahu ini micnya gimana ya, penting kita pasang aja. Kemudian ini saklar buat head unit sama saklar buat kipas. Ini USB bisa buat ngecas atau flash disk ya. Nah ini penampakan dalamnya, nggak kelihatan ya. Ini kabel speaker, ini box, ini kabel aki yang merah nih, kabel ground. Kipasnya tuh, kipasnya super ngebut. Itu sebenarnya bukan kipas power ya, kipas ruangan, cuman biar dinginnya maksimal. Nah ini karena dibobok, cuman biar ada rapi, ini dikasih list karet. Ini list karet pintu sebenarnya, kita pasang aja di sini biar ada rapi ya. Nah, kan. Ini udah dipasangin, nanti gores sekalian nih. Nah rada rapi ya, nggak terlalu berantakan. Ya, mantap. Oke, kayak gitu aja bro, barangkali bisa jadi buat contoh ya. Sebenarnya saya juga nggak bukan ahlinya di bidang audio ya, cuma disuruh masang nih sama omnya nih. Maxio, wih. Ya kerjaannya kuli begini, jadi disuruh masang apa aja, ayo kalau bisa tak bantu gitu kan. Masang audio, alarm motor, alarm mobil, lampu-lampu, power window, segala macem lah, pokoknya yang berhubungan sama otomotif, motor, mobil. Barangkali teman-teman punya informasi secara teknisnya yang lebih benar, lebih bagus, yang lebih akurat, silahkan bisa komen untuk masukannya ya. Karena saya ya cuman masang aja, nggak tahu teknisnya gimana yang benar ya. Nah, tahu deh ini kan kena copyright ya, kena nggak ya? Biarin deh. Ini ntar kalau beli tombol di setir bisa pasang di sini nih, tinggal narik kabel. Enak. Kayak uling ya. Ini paket audionya murah. Speakernya berapa om? Speakernya 300, Boxnya 100, grill tutup speakernya, tutupnya sekitar 60. head unitnya, Head unit 1.300.000. Android yang 10 in. RAM. Double in. Ini RAM berapa? RAM-nya lupa ya. Tinggi sih RAM-nya ya kali ini. Sama Twitter. Oh ini Twitter saya yang beliin nih, Ya. 40.000 apa ya, berapa kalau nggak salah. Sama power 200-an. Belum kabel-kabel ya, belum kabel-kabel, belum saklar, belum ini ya. Ada bayangan lah buat teman-teman habisnya berapa gitu kan. Kabel-kabel soket, kabel AWG yang gede itu juga kayak gitu ya. Oke, terima kasih udah setengah jam ini. Cetar-cetar panas. Ya, makasih buat teman-teman. Barangkali bisa jadi bahan referensi atau apa ya, contoh gitu ya. Kalau ada masukan silahkan sampaikan, bisa komen untuk membangun ya. Karena di sini saya juga masih belajar, bukan ahlinya ya. Oke, terima kasih.